Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tentang siklus air tanah. Namun sebelum itu kita simak video tentang peristiwa berikut ini. Inilah aktivitas sehari-hari warga di Duku Sawit, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Dengan membawa jerigen dan ember, warga mengambil air bersih di sumur yang berada di area persawahan. Sumur ini adalah satu-satunya sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Warga rela antre untuk mendapatkan air bersih, rata-rata setiap hari 6 hingga 8 kali. Jarak rumah dengan sumur yang mencapai 1 km membuat warga harus menggunakan sepeda untuk mengangkut air bersih. Tinggal kegunaannya, kadang 8 jerigen itu kan bisa 16 jerigen. Tinggal kegunaan aja. Berarti setiap hari ya Bu ya? Setiap hari. Krisis air bersih ini sudah terjadi sekitar 6 bulan terakhir. Kondisi tersebut diperparah oleh tak berfungsinya penampungan air milik warga karena keringnya sumber air. 4 RT wilayah Ngerangan, RT 1, 2, 3 Sawit dan RT 6 Duku Sendang. Berapa kakak Pak yang terdampak kekeringan itu? Terdampak kekeringan untuk Duku RT sekitar 150-an kakak, Sendang RT 06 itu sekitar 60-an. Sementara itu pihak desa Ngerangan mendata sekitar 200 keluarga saat ini terkena dampak krisis air bersih. Bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga terhenti karena kendala teknis. Masyarakat berharap permasalahan kekeringan setiap musim kemarau yang terjadi di kampung mereka segera teratasi. Dengan demikian warga tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapat air bersih. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah. Nah, setelah menyimak video tadi, sekarang dapatkah kamu jelaskan peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Serta bagaimana agar peristiwa yang kalian lihat tadi tidak terjadi di lingkungan kalian? Silahkan kalian jawab ketiga pertanyaan tersebut. Dan kemudian jawaban kalian bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Sekarang kalian sudah menyimak kedua video, baik peristiwa yang pertama maupun kondisi yang kedua. Sekarang silahkan kalian tulis jawaban kalian atas pertanyaan ini. Apa komentarmu pada kedua video tersebut? Dan menurutmu dapatkah peristiwa pada video pertama bisa berubah menjadi seperti pada video kedua? Dan kemudian menurutmu apa yang menyebabkan peristiwa pada video yang pertama dan pada video yang kedua itu bisa terjadi? Apakah kalian sudah menulis jawaban kalian? Ya, betul. Peristiwa itu terjadi karena perubahan lingkungan. Tahukah kalian, perubahan lingkungan juga mempengaruhi siklus air tanah. Tahukah kalian apa itu siklus air tanah? Siklus air tanah adalah proses siklus air dalam tanah. Air dalam tanah mengalami penguapan karena terpapar cahaya matahari. Penguapan membuat air berubah menjadi uap air, lalu menjadi awan. Kemudian awan mencair kembali dalam bentuk air hujan yang jatuh kembali ke bumi. Berikut peristiwa proses terjadinya siklus air tanah. Air permukaan di laut terkena paparan sinar matahari akan mengalami evaporasi, yaitu penguapan yang akan menjadi titik-titik awan. Kemudian proses perubahan
uap menjadi bentuk awan tersebut disebut kondensasi. Awan-awan yang terkumpul di langit tersebut kemudian akan mencair karena terkena angin sehingga akan menimbulkan titik-titik hujan yang turun ke permukaan bumi. Peristiwa tersebut disebut presipitasi. Proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam beragam wujud bergantung suhu udara. Bisa berupa air hujan, salju, maupun es. Dari titik-titik hujan tersebut, sebagian ada yang langsung mengalir melalui sungai menuju laut, sebagian lagi akan terserap menuju ke dalam perut bumi, tetapi ada juga yang menggumpal menjadi es. Cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut nantinya akan menguap kembali menjadi bentuk awan dan melakukan proses perputaran yang sama secara terus-menerus dan berulang-ulang. Proses peresapan air oleh pori-pori tanah atau bumi disebut infiltrasi. Itulah tadi proses terjadinya siklus air tanah. Sekarang, tahukah kalian apa itu air tanah? Air tanah yaitu air yang tersimpan di lapisan tanah dalam dan batuan. Lapisan di dalam bumi ini dilewati air yang disebut lapisan pembawa atau penghantar air atau akuifer. Juga terdapat proses infiltrasi dan perkolasi di dalam tanah. Nah, air tanah ini yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, untuk mandi, untuk minum, mencuci, menyiram tanaman, dan banyak lagi kita memanfaatkan air tanah tersebut. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video dari awal sampai akhir, mari kita berdiskusi bersama di dalam kelompok. Jawab 5 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dapat kamu lakukan agar persediaan air tanah terus tersedia? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya ketersediaan air tanah? Yang ketiga, setelah menyimak peristiwa tadi, jelaskan pentingnya keberadaan hutan untuk ketersediaan air. Yang terakhir, tulislah proses terjadinya air tanah sesuai pemahamanmu bersama kelompok. Jangan lupa hasil kerja kalian presentasikan di depan kelas. Terima kasih.